Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatih Robani dengan NIM 33666220014, alat pelindung diri dan alat pelindung kerja dengan materi itu. Pendahuluan. Alat pelindung diri (APD) adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk melindungi individu dari resiko atau bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja atau dalam situasi lainnya. Tujuan utama APD adalah untuk mengurangi potensi cedera atau resiko kesehatan bagi penggunanya. Fungsi-fungsi APD alat-alatnya. Berikut beberapa contoh alat pelindung diri yang umum digunakan. Helm digunakan untuk melindungi kepala dari benturan jatuhnya tempat kerja seperti konstruksi atau industri. Yang kedua adalah masker pernapasan, mencegah inhalasi partikel debu, bahan kimia, atau zat berbahaya di udara. Contohnya termasuk masker N95 atau masker gas. Kacamata pelindungi mata dari percikan bahan kimia, partikel, atau bahan-bahan yang menyebabkan cedera pada mata. Sarung tangan melindungi tangan dari bahan kimia, luka, atau kontaminasi. Terdapat berbagai jenis sarung tangan seperti sarung tangan latex, nitril, atau karet. Rompi pengaman digunakan untuk melindungi tubuh dari luka akibat tusukan atau benturan seperti rompi anti tusuk atau rompi anti peluru. Yang keenam, sepatu pelindung melindungi kaki dari benturan bahan kimia atau resiko benda berat. Contohnya termasuk sepatu besi, sepatu pengaman, atau sepatu dengan sol anti selip. Pelindung telinga mengurangi kebisingan berlebih di tempat kerja yang menyebabkan kerusakan pendengaran. Contohnya termasuk penutup telinga atau pelindung telinga yang lebih canggih. Undang-undang yang diatur untuk APD di Indonesia, peraturan mengenai alat pelindung diri diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, nomor pasal yang secara khusus mengatur alat pelindung diri tidak ada dalam undang-undang tersebut. Namun Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur pelaksanaan seperti peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mengatur penggunaan alat pelindung diri di lingkungan kerja. Di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan, penggunaan alat pelindung diri diatur dalam pasal 84 yang menyatakan bahwa pengusaha atau majikan bertanggung jawab untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara: satu, menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja. Dua, memberikan alat pelindung diri yang sesuai dan menandai secara gratis kepada pekerja. Ketiga, memberikan pelatihan dan pengawasan yang tepat terkait penggunaan alat pelindung diri. Yang keempat, memastikan pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri. Selain itu, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2008 tentang kewajiban penggunaan alat pelindung diri pada tempat kerja memberikan pedoman lebih lanjut tentang penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja. Penting untuk menyadari bahwa regulasi mengenai alat pelindung diri juga dapat bervariasi di negara lain. Jika Anda ingin mengetahui peraturan yang spesifik mengenai alat pelindung diri di negara Anda, disarankan untuk merujuk pada peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku di negara tersebut atau berkonsultasi dengan pihak berwenang terkait. Eh, APK yang dipakai di konstruksi ketinggian. Untuk pekerjaan konstruksi ketinggian, terutama yang melibatkan pekerjaan di ketinggian, beberapa alat pengaman biasanya digunakan meliputi seperti sabuk pengaman dan tali keselamatan. Sabuk pengaman sebenarnya merupakan alat yang terpasang pada tubuh pekerja untuk mengamankan mereka dari jatuh. Sabuk ini diikatkan ke tubuh dengan tali keselamatan yang terhubung ke titik pengaman yang kuat seperti tali pengaman yang terpasang di atas struktur atau perancah. Jika pekerja terjatuh, sabuk pengaman dan tali keselamatan akan mencegah jatuh bebas atau membatasi jarak jatuh. Yang kedua adalah tali tarik lifeline. Tali tarik adalah tali khusus yang terhubung dengan sabuk pengaman pekerja dan titik tarik ke titik pengaman yang kokoh. Tali tarik ini memberikan lini penyelamatan dan bisa digunakan untuk menarik pekerja yang terjatuh ke tempat yang aman. Yang ketiga, sistem penyelamatan jatuh. Sistem penyelamatan jatuh adalah perangkat yang dirancang untuk menghentikan jatuhnya pekerja yang jatuh. Sistem ini terdiri dari perangkat perhentian jatuh, fall arrest device, yang dapat mengunci dan mencegah jatuh bebas, serta tali penyelamatan atau tali keselamatan yang menghubungkan perangkat yang perhentiannya terjatuh ke titik pengaman yang kuat. Yang keempat, perancang keselamatan. Perancang keselamatan atau jaring pengaman adalah jaring yang dipasang di sekitar area kerja di ketinggian untuk mencegah jatuhnya benda atau peralatan ke bawah. Ini melindungi pekerjaan yang berada di bawah area kerja dari bahaya jatuhnya objek. Yang kelima, pengaman tali pengangkut. Jika ada penggunaan tali pengangkut material atau alat pengaman tali pengangkut seperti pengaman tali rope grab dapat digunakan. Pengaman ini akan mengunci pada tali pengangkut jika tali tersebut mulai bergerak secara tiba-tiba atau ketika beban tiba-tiba dilepaskan, mencegah jatuhnya benda atau peralatan yang sedang diangkut. Selalu penting untuk mengikuti prosedur keselamatan yang tepat dan melibatkan personel yang terlatih dalam penggunaan dan pemeliharaan alat.
pengaman kerja. Pastikan untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja yang berlaku dan mengikuti panduan produsen untuk menggunakan alat pengaman kerja yang spesifik. Kesimpulannya, pemilihan APD yang tepat tergantung pada jenis pekerjaan resiko yang ada dan persyaratan keamanan yang berlaku. Selalu penting untuk menggunakan APD dengan benar dan mengikuti petunjuk penggunaan yang disediakan oleh produsen untuk memastikan perlindungan yang efektif. Sekian dari saya, kurang kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.